Baptis Indonesia Pabaton pada kebaktian online pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendekat ke hadirat Tuhan. Di saat pandemi COVID-19 yang masih mengancam di kehidupan kita sekarang ini, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami pemotongan gaji, ada yang mengalami kesulitan pendidikan, maupun ada yang kesulitan untuk keluar rumah oleh karena pembatasan ganjil genap maupun pembatasan secara kecil. Tapi kita punya Tuhan yang sangat hebat dan berkuasa. Bahkan Tuhan berkata, rancanganku ini merupakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Aku akan menyiapkan hari depan yang penuh harapan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita kuat. Mari kita nyanyikan betapa hebat. Ku ingin hati yang suci murni, yang memancarkan terang yang sejati. Nyanyian pujian 204. Ku ingin hati yang suci murni. Bebas
Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu buat kami, sehingga kami boleh bersekutu bersama dalam nama-Mu, datang ke hadirat-Mu yang kudus. Bapa, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami yang sudah kami lakukan, yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih pengampunan yang daripada-Mu. Bapa, terima kasih, kami mau berdoa buat gereja Tuhan, Gereja Baptis Pebaton Bogor. Tuhan berkati setiap hati yang hadir dan Tuhan menolong setiap hati yang hadir. Penuhi kami dengan Roh-Mu sehingga kami boleh bersatu di dalam Engkau dan semakin rindu untuk mengenal Engkau dengan benar dan baik. Tuhan berkati hamba-Mu Pendeta Kasta yang mengembalakan jemaat Tuhan di sini. Tuhan terus menaruh visi ke dalam hidupnya sehingga ia boleh memimpin jemaat ini untuk mengenal Engkau dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu buat jemaat Tuhan. Bapa, terima kasih, kami juga sehati dalam doa mendoakan buat jemaat Tuhan yang lemah tubuh. Tuhan, Engkau memberkati mereka dan Tuhan menolong mereka agar mereka dikuatkan imannya untuk terus berpaut pada Engkau, mengharapkan kekuatan daripada Tuhan, mengharapkan kesembuhan yang daripada Tuhan, dengan iman yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat GGBI yang akan mengadakan Mubes di bulan Agustus. Tuhan berkati dan Tuhan menolong panitia Mubes yang bekerja. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, kesehatan bagi mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan Mubes dengan baik. Dan melalui Mubes ini diperoleh keputusan-keputusan yang memuliakan Tuhan bersama di dalam gereja Baptis. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Panggilan memberi diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh baik pada kami. Tuhan, pada hari ini kami ingin mengembalikan lagi Tuhan sedikit Tuhan dari berkat yang Kau berikan pada kami, persembahan ini Tuhan. Biarlah harum Tuhan bagi Kau, biarlah menjadi perluasan bagi kerajaan-Mu. Biarlah Tuhan juga berkati Tuhan tangan-tangan yang telah memberikan maupun belum bisa memberikan, agar dapat memberikan Tuhan. Biarlah ini Tuhan persembahan dan ucapan syukur kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats khotbah diambil dari 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Biarlah Tuhan jadikan kami bejana untuk memuliakan. Bejana.
berasal dari hatinya Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan Engkau ya Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara jemaat Gereja Baptis Pembaton yang melimpah dalam kasih karunia Tuhan. Senang sekali menyapa setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah meskipun musim-musim dalam kehidupan kita berubah. Hari ini kita kembali ibadah online karena situasi corona di kota kita agak meningkat, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Kita tetap memiliki damai yang daripada Tuhan karena kita tahu Dialah yang memelihara sempurna seluruh kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita yang akan membangkitkan pengharapan kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menyerah dengan keadaannya selama ini. Keadaan yang mudah kecewa, keadaan yang gampang untuk jatuh, gampang untuk menyerah. Tapi hari ini ada kekuatan yang akan kita terima lewat kebenaran firman-Nya yang memberi harapan kepada kita untuk bangkit. Apapun keadaan kita, apapun masa lalu kita, apapun keadaan kita, Dia sanggup untuk mengangkat kita dan memulihkan kita. Kita belajar dari 2 Korintus 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata, harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, ini adalah kesaksian seorang Paulus. Paulus menyadari kalau ia mampu menang dari kelemahannya, mampu mengatasi dosa-dosa yang selama ini mengikat dia, mampu melewati setiap musim dalam kehidupannya, ia mampu menghadapi setiap ketertindasan, ke setiap hempasan, setiap problema, setiap tantangan-tantangan yang rumit dalam pelayanannya. Itu bukan dari dirinya, tetapi dari siapa? Dari Tuhan yang memberikan kekuatan dengan berlimpah-limpah. Nah, saudara, hari ini kita belajar dari bejana tanah liat. Bapak Ibu tahu bejana tanah liat di kebiasaan orang-orang Timur Tengah, orang-orang di Timur Tengah pada masa lampau itu suka sekali menyimpan barang-barang berharga di bejana tanah liat. Ya, seperti apa? Emas, perak, batu permata, anggur, makanan. Mereka suka sekali menyimpan di bejana tanah liat. Tujuannya apa? Supaya barang yang mereka anggap berharga itu terlindungi, terpelihara dengan baik, dan bisa mengelabui para pencuri atau para penjahat. Nah, karena itu bejana tanah liat ini adalah tempat yang sering sekali dipakai oleh orang-orang zaman dahulu di Timur Tengah untuk menyimpan barang yang berharga. Nah, kita melihat apa sifat bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu adalah barang yang murah. Kenapa murah? Karena berasal dari tanah liat. Tanah liat itu mudah untuk mendapatkannya. Tanah liat itu sesuatu yang diinjak-injak orang. Jadi bejana tanah liat bukanlah sesuatu barang yang berharga pada zaman itu, sehingga itu bisa digunakan untuk mengkelabui para pencuri, sehingga barang-barangnya tetap aman dan terpelihara dengan baik, aman dari tangan-tangan para penyamun atau para pencuri. Nah, di samping itu bejana tanah liat juga adalah barang yang sensitif, artinya mudah pecah, mudah retak, mudah rapuh. Ya. Kalau tersenggol sedikit bisa pecah, apalagi jatuh. Nah, itulah bejana tanah liat. Nah, sifat bejana tanah liat ini melambangkan, menggambarkan keadaan saudara dan saya. Kita rentan sekali terhadap dosa. Kita gampang sekali untuk menyerah.
Kita gampang sekali untuk down dalam hidup ini. Kita pikir kita kuat, padahal kita rapuh. Sama seperti bejana tanah liat, kalau dipegang begitu keras, tetapi kalau terantuk sedikit saja, maka bejana tanah liat itu bisa retak dan pecah. Kalau retak dan pecah, tidak bisa lagi digunakan. Tetapi apapun keadaan kita, apapun kelemahan kita, apapun keterbatasan kita, apapun masa lalu kita, hari ini ada kabar baik buat kita. Bahwa Allah yang kita sembah punya sifat yang luar biasa. Sifatnya apa? Allah justru memilih apa yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Apakah saudara merasa diri saudara adalah orang yang tidak dianggap selama ini? Apakah saudara merasa bahwa diri saudara dipandang sebelah mata selama ini? Saudara tidak sehebat orang lain, saudara tidak seterkenal orang lain, saudara tidak setampan secantik orang lain, saudara tidak tersohor seperti orang lain. Hari ini ada satu kabar baik bahwa ada pribadi yang luar biasa, yaitu Allah sendiri yang memandang saudara berharga, yang memandang saudara begitu berharga di matanya. Allah justru memilih, kalau kita belajar dari kisah bagaimana Yesus memberikan pengajarannya, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan mencari apa? Yang hilang. Tuhan mencari domba yang hilang. Tuhan mencari dirham, ya, yang memberikan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dirham yang hilang itu berbicara tentang sesuatu yang hilang, tetapi Tuhan mencari yang hilang. Tuhan mencari domba yang hilang. Domba itu adalah lambang tentang kelemahan. Tuhan mencari yang lemah. Tuhan juga mencari anak yang hilang. Anak yang hilang itu bercerita tentang satu pribadi yang terakhir, ya, yang tidak dianggap karena perbuatannya. Tetapi Tuhan justru mencari yang terhilang dan memuliakan apa yang dianggap murah, apa yang tidak dianggap oleh dunia, apa yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Itulah Tuhan saudara, Tuhan saya. Apakah saudara merasa selama ini saudara tidak dianggap oleh orang-orang sekeliling saudara? Apakah selama ini saudara merasa saudara lemah, tidak berdaya, saudara merasa tidak diperhitungkan? Ada kabar baik buat setiap kita. Justru Tuhan mencari orang-orang seperti saudara yang menyadari kelemahannya, yang menyadari keberadaannya yang tidak berharga, menyadari keberadaannya yang tidak ada apa-apanya, yang menyadari keberadaannya tidak mampu menjalani hidup ini. Di situ Tuhan akan berkarya. Di hati seperti ini Tuhan akan mengambil tempat dan berkarya dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana Yesus justru melayani pemungut cukai. Pemungut cukai adalah seorang yang tidak dianggap pada zamannya, didiskreditkan, dikucilkan karena perbuatannya. Tetapi apa yang terjadi? Yesus justru datang ke Yeriko untuk bertemu dengan Zakheus dan berkata, "Hai Zakheus, turunlah, aku hendak ke rumah." Ya, kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani perempuan yang berzina. Kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani para penyamun, perampok, pemungut cukai. Tuhan juga melayani Simon yang adalah seorang penjala ikan. Pekerjaan yang murahan pada waktu itu. Tetapi justru Tuhan mencari orang-orang yang demikian. Nah, saudara, dunia Tuhan kita berbeda dengan dunia. Sifat Allah kita berbeda dengan dunia. Kalau dunia sering sekali mencari orang-orang yang bijaksana dalam pemandangan mereka. Dunia sering sekali mencari orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berpengaruh, punya jabatan, orang-orang yang terpandang dan yang terkenal. Tetapi puji Tuhan, tidaklah demikian dengan Bapa kita di surga. Kalau Tuhan kita punya kualifikasi yang demikian, mungkin saya tidak qualified. Mungkin tidak seorang pun di antara kita yang qualified. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memilih dan memandang kita tidak seperti dunia memilih.
dan memandang manusia. Allah sering sekali memilih memakai orang yang tidak diperhitungkan dunia. Jadi kalau hari ini saudara merasa tidak diperhitungkan oleh dunia, ada kabar baik. Tuhan memperhitungkan saudara. Dalam 1 Korintus 1 ayat 28-29, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seseorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Apakah saudara merasa saat ini saudara adalah orang bodoh di hadapan dunia? Apakah saudara saat ini merasa bahwa saudara adalah orang yang lemah, orang yang tidak berhikmat, orang yang bukan terpandang? Puji Tuhan, Anda adalah orang yang selama ini Tuhan nantikan. Anda adalah orang yang selama ini Tuhan cari. Tuhan ingin, Tuhan rindu berkarya lewat kehidupan saudara. Ia ingin menyatakan lewat hidup kita kemuliaan-Nya. Ia ingin menyatakan lewat kehidupan orang-orang yang demikian kekuatannya yang tidak terbatas. Ia ingin menyatakan dirinya lewat orang-orang ini demikian, supaya ketika berhasil, ketika kita sanggup melakukan sesuatu, dunia akan berkata, wow, aku tahu ini bukan karena orang ini, tetapi karena ada Tuhan yang bekerja. Ada Allah yang tidak terbatas yang bekerja lewat orang ini. Puji Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya kenapa Tuhan memakai orang-orang yang lemah, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terakhir, orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini, supaya jangan seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ketika kita memegahkan diri di hadapan Allah, ketika kita bermegah atas apa yang kita perbuat, kita sedang membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Allah akan merendahkan orang-orang yang tinggi hati, tetapi Allah akan memuliakan orang-orang yang rendah. Ada amin? Puji Tuhan. Ya. Gambaran manusia, gambaran saudara dan saya adalah seumpama bejana tanah liat. Kita mudah jatuh dalam dosa. Kita mudah kecewa, rentan dengan keinginan daging kita. Kita cenderung mengikuti keinginan daging kita. Makanya firman Tuhan berkata, roh memang menurut tetapi daging lemah. Kita adalah orang-orang yang lemah, mudah jatuh dalam dosa. Kita mudah untuk kecewa. Tetapi ketika di dalamnya, ketika ada di dalam diri kita harta yang berharga itu, yaitu Yesus yang melimpah dalam kasih karunia, di sana saudara akan melihat diri saudara yang lemah, diri saudara yang tidak terbatas, diri saudara yang penuh dengan kehinaan, justru akan melihat kemuliaan Tuhan. Justru akan melihat kekuatan yang besar. Justru akan melihat sesuatu karya yang dahsyat dan luar biasa. Waktu harta yang berharga itu disimpan dalam bejana tanah liat, otomatis bejana tanah liat itu akan dipelihara, akan dilindungi, akan dijaga oleh Tuhan. Betul? Ya, ketika dalam hati saudara ada harta yang berharga, ketika dalam hati kita ada Yesus yang melimpah dalam kasih karunia, saudara, saya mau kasih tahu, perhatian Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan tujuh bagi setiap kita. Kalau demikian adanya, apa yang kita perlu takutkan? Apa yang kita perlu khawatirkan? Dia Allah yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber segala yang baik, membentengi kita, tangannya tersedia buat kita. Maka Tuhan sanggup mengubahnya, mengubah hidup kita yang kurang berharga menjadi sesuatu yang mulia. Maka perhatian dan perlindungan, penjagaan dari Tuhan akan sempurna di dalam kehidupan orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
sehingga kita pasti menang atas kuasa dosa. Kita pasti bangkit dari kekecewaan kita. Kita pasti menang atas kelemahan tubuh kita. Di sini kita melihat bahwa 2 Korintus ini adalah kesaksian Paulus sendiri. Kita lihat bagaimana seorang Paulus itu adalah seorang yang angkuh, seorang warga negara Rom yang mengandalkan identitasnya, menggunakan kuasanya untuk membunuh, menyeret orang-orang percaya ke dalam penjara. Bahkan ia membunuh orang-orang yang percaya. Ia penuh dengan amarah. Ia berusaha membunuh orang-orang percaya. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa keji, betapa mengerikan kehidupan Paulus pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Paulus bertemu dengan pribadi yang luar biasa, ketika Paulus bertemu dengan Yesus, waktu di satu perjalanannya dia melayani, apa yang terjadi? Paulus diubahkan seketika. Ia menerima Yesus, lalu ia diubahkan seketika menjadi seorang yang penuh kasih. Walau ia diterpa berbagai-bagai kesulitan, bahkan sekalipun ia dipenjara di bawah tanah, kabarnya penjaranya hanya 1x1x1 saja, tetapi Paulus tetap menikmati sukacita. Paulus menerima kekuatan yang berlimpah-limpah dalam hidupnya. Itulah harta, itulah kekuatan yang Paulus nikmati dalam hidupnya. Jadi kalau kita flashback bagaimana Allah berkarya, kita melihat Tuhan memilih, Tuhan memakai orang-orang yang terhina, orang yang terhilang, orang yang lemah. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai seorang Abraham. Abraham bukanlah orang yang setia. Dia adalah orang yang tidak taat. Tuhan bilang pergi ke tanah yang dijanjikan, dia menunda. Tuhan bilang pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu, dia malah pergi ke Mesir. Sungguhnya Abraham bukanlah seorang yang taat. Tetapi Tuhan memilih dan memakai Abraham. Kita juga melihat bagaimana Tuhan memilih dan memakai seorang Yakub. Yakub itu adalah seorang penipu. Dia menipu ayahnya sendiri. Dia mengkelabui kakaknya sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Allah memilih dan memakai Yakub. Kita juga bisa melihat bagaimana perempuan Rahab, seorang pelacur. Tuhan memakai seorang pelacur. Meskipun ia seorang pelacur, tetapi Allah bisa memakai dan memanggil seorang Rahab. Kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan memakai Daud. Daud itu adalah seorang yang pezina. Ya, dia jatuh dalam dosa perzinahan. Dia mengambil istri Uria untuk menjadi istrinya. Dia bukanlah orang baik. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan justru memilih dan memakai orang-orang yang demikian. Paulus sungguh merasakan ada kekuatan untuk dia menang, untuk dia bangkit dari dosa-dosa yang mengikat dia selama ini. Karena itu dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 2. Yuk sama-sama kita baca semua. 1, 2, 3 ya. Tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan Allah oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, saudara, di sini jelas Paulus menyampaikan kepada kita, kami menolak perbuatan yang tersembunyi yang memalukan. Ketika Paulus menerima harta bejana dalam kehidupannya, harta yang berharga dalam hidupnya yaitu Yesus, ia punya kekuatan untuk menang menghadapi dosa-dosanya. Ia dimampukan untuk bangkit mengalahkan perbuatan-perbuatan yang tersembunyi dan memalukan. Karena itu juga dikatakan di ayat yang ke-8 sampai 10, ayat yang pertama 8 dan 10. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati
dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Wow, ada sesuatu yang luar biasa yang bekerja dalam diri seorang Paulus. Meskipun ia dihempas, meskipun ia terjepit, meskipun ia ditinggalkan, namun bagaimana Paulus mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya, ya. Ia tidak tawar hati, ia tidak terjepit, ia tidak habis akal, ia tidak putus asa, ia tidak binasa. Karena apa? Karena dalam diri Paulus ada pribadi yang luar biasa yang menjadi harta berharga buat seorang Paulus. Saya mau kasih tahu lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kalau ada Yesus yang menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kita, maka saudara akan dimampukan menang atas dosa, menang atas setiap musim kehidupan. Orang boleh berbuat apa saja kepada diri kita. Situasi musim kehidupan boleh datang dan pergi dalam kehidupan kita. Tetapi orang-orang yang memiliki harta yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu Yesus, akan tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi apa rahasia seorang Paulus bisa hidup menang lewat mengalami setiap situasi dalam hidupnya, menang terhadap dirinya sendiri, menang menghadapi perbuatan sikap orang yang tidak baik, menang menghadapi musim kehidupan. Rahasianya terdapat di ayat yang pertama, kelima, 10, 14 sampai 15. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, luar biasa, rahasia yang luar biasa. Dikatakan di sana, oleh kemurahan Allah kami beritakan Yesus, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan. Dengan kata lain, saya mau katakan rahasia seorang Paulus menikmati kekuatan yang berlimpah-limpah adalah ia memberi hatinya, ia membuka bejana hatinya untuk Yesus berkarya. Ia membuka hatinya untuk menerima kemurahan kasih karunia. Ia mau hidup dalam Injil kasih karunia Allah di dalam kehidupannya. Ini adalah rahasia yang hanya kita temukan di dalam Yesus. Kalau orang dunia berjuang berubah dengan cara-cara manusia, tetapi sesungguhnya cara-cara kita adalah terbatas. Saya, saudara, tidak pernah bisa mengubah orang lain, tapi ada satu pribadi yang sanggup mengubah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Injil itu. Oleh sebab itu dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup mengubah segala sesuatu, yang sanggup memberi kita kemenangan, yang sanggup membawa kita kepada setiap janji-janji dan setiap rencana Tuhan yang indah dan luar biasa. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita menjadi keturunan Abraham ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Waktu itu saudara dan saya berhak atas setiap janji-janji Tuhan, janji perjanjian kasih karunia yang diberikan kepada Abraham menjadi warisan bagi setiap kita. Jadi bagaimana supaya kita bisa menerima harta itu dalam kehidupan kita, harta yang paling berharga? Satu syaratnya dalam Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Apapun kelebihan
kelebihan kita hari ini, apapun talenta, apapun karunia yang kita terima dari Tuhan saat hari ini, jangan biarkan itu membuat kita tinggi hati. Puji Tuhan kalau saudara pintar, puji Tuhan kalau saudara terkenal, puji Tuhan kalau saudara kuat, kalau saudara sehat hari ini. Tetapi jangan pernah mengandalkan itu. Mari belajar setiap hari berkata kepada Tuhan, Tuhan, tanpamu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya debu dan tanah. Aku lemah, aku tidak berdaya. Biar Engkau sendiri Tuhan yang ambil alih hidupku. Biar Engkau sendiri Tuhan yang bekerja, berkarya di dalam kehidupan. Saat itu saudara dan saya akan melihat bagaimana tangannya yang kuat, tangannya yang penuh dengan karya, membentuk kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang menyatakan kemuliaan. Jadi mari rendahkanlah diri kita. Mari kita sadari bahwa diri kita lemah, rapuh, dan tidak berdaya. Kita tidak berarti tanpa Tuhan. Kapan awal kejatuhan seseorang? Saat dia merasa dirinya sudah baik, saat dia merasa dirinya mampu, saat dia merasa dirinya bisa. Waktu saudara merasa hal-hal demikian, itu adalah awal kejatuhan kita. Karena itu Tuhan tidak mau anak-anaknya, Tuhan tidak mau gerejanya, keluarga-keluarga saudara tinggi hati. Tuhan mau kita rendah diri. Rendahkanlah diri kita di bawah tangan. Sebagaimana bejana. Bejana itu sifatnya menerima. Betul gak? Bejana itu menerima sebagai tempat. Sejak dari awal Tuhan menciptakan kita bukan untuk, ya memang hubungan kita dengan manusia Tuhan mau kita memberi, tetapi berbicara hubungan kita dengan Allah, kita menerima. Sejak dari awal Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk menerima apa yang diciptakan Tuhan. Sejak dari awal Abraham dipanggil Tuhan untuk menerima janji-janji Tuhan. Dan hari ini saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menerima apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib, apa yang sudah Dia jamin di atas kayu salib. Amin. Waktu saudara menerima kemudahan yang begitu luar biasa, waktu kita menerima kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, itulah yang memampukan kita menang menghadapi kelemahan kita, menang mengatasi dosa-dosa kita, menang melewati setiap musim-musim kehidupan kita, menang menghadapi segala situasi keadaan, menang menghadapi apapun perlakuan buruk dari orang-orang sekitar kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang akan menjadi pemenangnya. Amin. Karena itu mari rendah diri kita. Mari tengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Mari buka bejana hati kita. Biarkan Tuhan mengambil alih. Biarkan Tuhan yang memimpin kita. Biarkan Tuhan yang menolong kita. Makanya Tuhan memberi kita Roh Kudus. Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita bagaimana kita membiarkan Tuhan bekerja lewat hidup kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Sebab waktu itu saudara yang hidup, saudara yang terbatas akan dibuatnya mulia, akan dibuatnya menjadi pribadi yang tidak terbatas. Mari setiap hari kita mau belajar bagaimana cara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita belajar setiap hari mengandalkan kemurahan hati Tuhan. Hanya mengandalkan kemurahan hati Tuhan. Minggu kemarin saya mengajak Bapak Ibu untuk berkata setiap pagi, Tuhan, aku bersyukur Kau menanggung untuk dosa dan pelanggaranku. Kau menyediakan segala yang baik bagiku. Hari ini Tuhan, aku mau hidup dalam ungkapan syukur. Aku percaya janji-janji-Mu digenapi dalam hidupku. Lewat apa yang Kau kerjakan, Engkau dimuliakan. Mari belajar setiap hari untuk peka tuntunan Roh Kudus. Lewat pergumulan, persoalan, sebelum kita akan melayani, sebelum kita akan bekerja, mari beri waktu, beri kesempatan untuk Roh Kudus berbicara kepada kita, menuntun kita. Dan lewat itu kita bisa mengutamakan apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus. Saudara, saya mau bertanya untuk setiap kita hari ini, apakah keadaan saudara saat ini? Apakah mungkin
saudara selama ini terlalu sering jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Mungkin saudara selama ini kurang diperhitungkan, direndahkan, mungkin oleh saudara, mungkin oleh orang tua, mungkin oleh anak, mungkin oleh orang-orang sekeliling kita. Saudara menyerah karena saudara sering sekali kecewa terhadap orang-orang sekeliling saudara. Saudara mungkin kecewa terhadap diri saudara sendiri. Saudara menyadari bahwa saudara lemah dan penuh dengan keterbatasan. Saudara dibully, didiskreditkan oleh orang-orang sekitar saudara. Hari ini ada kesempatan yang terbaik buat kita. Biarkan kasih karunia-Nya memerintah dalam kehidupan kita. Buka bejana hati kita. Biarkan pribadi Allah yang bertahta dan mengambil alih dalam kehidupan kita. Ada pribadi Yesus yang mau mengambil tempat yang terbaik di hatimu yang penuh hina. Dia sanggup mengubah segalanya menjadi berharga dan mulia dalam pemandangan Tuhan. Jadi saudara, ini waktunya untuk berubah. Lewat perubahan saudara, ada orang-orang yang akan berubah di sekeliling kita. Kesempatan terbaik buat setiap kita. Biarkan bejana hati kita menerima Yesus Kristus yang melimpah dalam kasih karunia. Maka lihatlah, waktu itu mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Waktu itu kekuatannya yang tidak terbatas, kemuliaannya yang mengatasi segala sesuatu, sanggup mengubahkan hidup kita. Ia akan mencurahkan kasih setia-Nya kepada kita, sehingga hidup kita tidak akan pernah sama lagi, karena Ia yang menjadikan kita berharga. Setiap milik kepunyaannya akan dibuatnya menjadi indah dan luar biasa. Amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, mengenal Engkau Allah yang melimpah dengan kasih karunia. Hari ini Tuhan, kami mau belajar membuka hati kami, menerima apa yang telah Kau sediakan, apa yang telah Kau kerjakan, apa yang telah Kau jamin di atas kayu salib ya Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami berkata, hidupku bukan milikku lagi, tetapi milik Kristus yang hidup di dalam diriku. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Engkau melawat setiap jemaatku dimanapun berada, di rumah-rumah, jamahku, baru setiap hari, pulihkan setiap keadaan anak-anak-Mu ya Bapa. Ya hari ini kami menerima setiap jemaat menerima satu pengharapan yang luar biasa, yang membangkitkan kami, yang akan memberikan kami optimisme, kepercayaan diri untuk bangkit dari masa lalu kami, bangkit dari kekecewaan kami, bangkit dari kelemahan kami, bangkit dari keterbatasan kami. Dan kami percaya mulai hari ini Tuhan, kami akan melihat kami yang lemah, melihat kuasa-Mu yang tidak terbatas, kami yang penuh dengan kehinaan akan melihat kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa. Di gereja ini Tuhan akan dipenuhi orang-orang yang membuka hati mereka untuk dipenuhi oleh kekuatan-Mu, yaitu Injil. Injil yang adalah kekuatan Allah, harta yang paling berharga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita respon kepada firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Terbenar
yang memampukan kami menang terhadap situasi dalam hidup kami. Kami akan melihat janji-janji-Mu Tuhan digenapi dengan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu mengalir buat segenap jemaat-Mu dimanapun berada. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan, khususnya di sepanjang minggu ini. Ketika jemaat-Mu ada di rumah, di perjalanan, di tempat pekerjaan, perlindungan dari tempat yang maha tinggi tercurah atas segenap jemaat-Mu. Jauh dari sakit penyakit, jauh dari virus kuman, jauh dari kecelakaan, jauh dari segala mara bahaya. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi tempat perlindungan kami dan kuku pertahanan kami. Kami tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhannya, Tuhan berkati, melimpah dalam segala yang baik. Orang tua kami dalam setiap pergumulannya menang terhadap segalanya Tuhan. Anak-anak muda kami Tuhan dalam pergumulan mereka mencari jodoh, pergumulan mereka Tuhan dalam pergaulan, pergumulan mereka Tuhan dalam pekerjaan, Tuhan yang memberkati. Lewat gereja ini Tuhan, bangkit jiwa-jiwa yang melimpah dalam kasih karunia, bangkit orang-orang yang akan menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kemenangan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kalau ada jemaat-Mu hari ini Tuhan berkekurangan, Tuhan akan perintahkan berkat-berkat-Mu Tuhan dari utara, selatan, timur, dan barat kami serahkan di dalam tangan Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih buat jemaat-Mu yang setia berbakti ibadah meskipun berada di rumah. Bersyukur Tuhan buat anak-anak Tuhan yang mengambil pelayanan hari ini sebagai pemusik, sebagai berdoa siapaan, sebagai speaker MC, sebagai multimedia, semuanya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberi berkat-Mu Tuhan, Tuhan yang membalas setiap kebaikan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Bapak Ibu Saudara, Tuhan senang dengan kesetiaan setiap kita. Tuhan memandang setiap ketulusan dan kesungguhan hati kita mencari Dia. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, mari arahkan hatimu, mari mengadakan tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan karunia dari Bapa segala yang baik melimpahi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya. Lewat penyertaan dan perlindungan-Nya, kita dimampukan untuk menyaksikan setiap janji-janji-Nya dinyatakan dalam hidup kita. Pulang, bawalah damai sejahtera. Pulang, bawalah sukacita. Pulang,
percaya tiada